this is a perfect time to make you some money in the height of the smoke. You a fan ass, bro. You's a clown. Anybody don't see that? You a fucking clown too. I ain't gotta be fans of me. Fucking clown. You know I like that. What you mean, like? You know, it's damn near size. Oh, okay. You got him and Quando and a lot of niggas with dirt. So a lot of niggas ain't gonna f young boy because they dirt. Von, King Von, that was my brother, bro. Like King Von, like he was like a brother. Young boy, like a little bro. I seen like a little bro. You know, Dirt's great too. You make great music. So kali ini gue akan membahas tentang permasalahan antara The Baby dengan Memo 600 dan juga Callboy. Sebelum masuk pembahasan antara The Baby dengan Memo 600, sebenarnya itu terjadi perpecahan antara dua kubu, yaitu kubu Lil Durk dan juga kubu NBA Youngboy. Jadi perpecahan dua kubu tersebut menyebabkan beberapa rapper tuh harus memilih satu di antara dua pilihan, yaitu lu harus berteman dengan Lil Durk atau berteman dengan NBA Youngboy. So, perpecahan dua kubu antara Lil Durk dan NBA Youngboy ini tuh ternyata sudah dijelasin sama si Abang 21 Biadab. Jadi pada tanggal 29 September 2021, Abang 21 Biadab ini diundang ke acara podcast DJ Academics yang berjudul Off The Record. Nah, si Abang 21 Biadab ini tuh ngomong sama DJ Academics, ngomongnya tuh begini. Like, you know, it's damn near size. oh, okay. You got him and Quando and a lot of niggas with dirt. So a lot of niggas ain't gonna f young boy shit because they dirt. Kira-kira arti dari omongan Abang 21 Biadab tuh begini. Kalau misal ada rapper yang memilih berteman dengan Lil Durk, sudah dipastikan dia tidak berteman dengan NBA Youngboy. Yang dimana sekarang pertemanan atau kubu rapper dibagi menjadi dua, yaitu kubu pertemanan Lil Durk dan kubu pertemanan NBA Youngboy. Nah, di sini gue akan menyebutkan beberapa rapper yang berpindah kubu maupun tidak berpindah kubu atau bersikap netral. Dan gue akan menjelaskan alasan kenapa rapper tersebut berpindah kubu maupun bersikap netral. Jadi pada tanggal 26 Januari 2022, NLE Choppa berbicara di acara podcast DJ Academics sekaligus menjelaskan tentang perpecahan dua kubu antara Lil Durk dan juga NBA Youngboy. Nah, si NLE Choppa tuh bilang begini. Von, King Von, that was my brother, bro. Like King Von, like he was like a brother. He was the realest person I had in the industry. Jadi NLE itu mengatakan kalau misalnya dia tuh sebelum terkenal grow up sama King Von. Jadi sudah dipastikan si NLE ini tuh berpindah kubu ke Lil Durk, yang dimana tuh dia lebih menghargai situasi King Von. You should be able to respect like somebody gonna stick up for that person like this. It's like my brother. Selanjutnya ada 6ix9ine. Jadi pada tanggal 20 Agustus 2021 beredar kabar tentang rumor 6ix9ine tertangkap kamera sedang melakukan rekaman musik dengan Lul Tim. Jadi buat yang belum tahu, Lul Tim tuh merupakan homeboy dari Quando Rondo, yang dimana dia merupakan bawahannya Quando Rondo, dan dapat dipastikan si Lul Tim ini merupakan salah satu anggota dari kubu dari NBA Youngboy. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021, baginda NBA Youngboy itu membenarkan dan membicarakan tentang dia akan membuat lagu dengan 6ix9ine. Jadi tuh rumor yang beredar tuh kabarnya valid. I reach out, I do a song with 6ix9ine before I do a song with whatever. Yang dimana tuh 6ix9ine ini memilih untuk berpihak ke baginda NBA Youngboy, dikarenakan 6ix9ine memiliki permasalahan dengan Lil Durk dan juga King Von. Selanjutnya ada Lil Baby. Pada tanggal 11 Maret 2021, DJ Academics mengatakan kalau NBA Youngboy menolak untuk melakukan kerjasama dengan Lil Baby. Alasan NBA Youngboy menolak untuk kerjasama dengan Lil Baby itu dikarenakan NBA Youngboy mempunyai kesibukan dan tidak mau membuat musik pada saat itu. Youngboy told me when Lil Baby hit him up for a feature, bro. And I remember he told me, say, yo, Ack, I'm not doing music. Tetapi menurut rumor yang beredar, NBA Youngboy menolak Lil Baby dikarenakan NBA Youngboy mempunyai masalah dengan Lil Durk. Jadi itu pada saat waktu itu Lil Baby sedang melakukan kolaborasi album maupun featuring album dengan Lil Durk. Yang dimana NBA Youngboy itu nggak mau kalau misalnya ada salah satu artis atau salah satu rapper yang mau berkolaborasi dengan dia, tapi terlibat sama Lil Durk, dia nggak mau. Selanjutnya ada Abang 21 Biadab. Pada tanggal 29 September 2021, si Abang 21 Biadab diundang ke acara podcast DJ Academics Off The Record. Jadi pada podcast tersebut, si Abang 21 Biadab ini mengatakan kalau dia lebih memilih bergabung dengan kubu Lil Durk dikarenakan
si Abang 21 Biadab ini lebih menghargai situasi King Von. Shit, like, and then be who you know killed my boy. Like, I ain't keep your bitch ass over there. Selanjutnya ada Abang Kodak Black. Jadi pada tanggal 7 Oktober 2021, Kodak Black diundang ke acara podcast DJ Academics. Jadi pada podcast tersebut, si Abang Kodak ini mengatakan kalau dia tidak berpihak ke kubu manapun. Jadi si Abang Kodak ini beranggapan kalau Lil Druk dan NBA Youngboy itu mempunyai lagu yang sangat bagus dan pandai dalam membuat musik. Like they're great, you know what I'm saying? So they find that like a great excuse to be like shit. Young boy, like a little bro. I'm saying like a little bro. You know, Dirk's great too. You make great music and shit. Selanjutnya ada Fredo Bang. Fredo Bang itu memilih untuk bergabung dengan kubu Lil Druk dikarenakan dia tuh sama Youngboy itu musuhan. Jadi dia tuh terlibat perselisihan geng. Jadi NBA Youngboy itu BBG dan si Fredo Bang tuh TBG, yang dimana tuh mereka tuh nggak akan saling bisa bergabung satu sama lain. Selain itu Fredo Bang juga melakukan kolaborasi lagu dengan Lil Druk, yang dimana tuh Youngboy tuh nggak bisa nerima kalau misalnya ada rapper yang berkolaborasi dengan Lil Druk ini. Selanjutnya ada Young Chop. Jadi pada tanggal 4 Maret 2022, Baby merilis album kolaborasi dengan NBA Youngboy. Kemudian Young Chop mempromosikan album NBA Youngboy dan The Baby. Chop memilih untuk berpihak kepada kubu NBA Youngboy dikarenakan Young Chop mempunyai permasalahan dengan si Abang 21 Biadab. Selanjutnya ada The Baby. Jadi pada tanggal 4 Maret 2022, The Baby merilis album kolaborasi dengan NBA Youngboy. Jadi Memo 600 merespon album kolaborasi antara NBA Youngboy dengan The Baby. Si Abang Memo 600 ini beranggapan kalau The Baby lebih memilih bergabung dengan kubu NBA Youngboy. Padahal The Baby hanya melakukan kolaborasi album, hanya sebatas itu. Sedangkan Calboy merespon kalau The Baby melakukan disrespect kepada King Von, dikarenakan lebih memilih melakukan kolaborasi dengan NBA Youngboy. In the height of the smoke, this is the perfect time to make you some money. In the height of the smoke, you a fan ass, bro. You's a clown. Anybody don't see that? You a clown too. I ain't gotta be fans of me. Clown. Lalu The Baby merespon keduanya dengan mengatakan kalau dia tidak berpihak ke siapapun. The Baby juga mengatakan kalau dia hanya sebatas kolaborasi album dengan NBA Youngboy dan masih menaruh rasa respect pada King Von. Jadi The Baby itu masih menghargai King Von lah, tidak melakukan disrespect sekalipun. So kalian berpihak ke kubu siapa nih? Kubu Lil Druk atau kubu NBA Youngboy kah? I started from drugging and thugging